beliau menika lajeng wonten 3 tempat mantenan. Nek kali niki ada 9 acara, tetapi acara yang lain-lainnya tidak sepenting acara ini. Oleh karena itu Pak Wagub ya tidak sini nggak apa-apa, tidak harus mewakili ke tempat lain, kita harus sama-sama hadir lah. Ya, kalau tidak penting tentu acara yang lain Pak Wagub saya kesini atau sebaliknya, karena penting. Dan juga alhamdulillah Pak Bangi sesepuh engkang saestu ugi Pak Bangi itu juga anggota DPRD tingkat 1 dari daerah istimewa Yogyakarta, perwakilan dari Kabupaten Ponorogo. Dan Pak Bangi ini juga sesepuh secara informal dan juga sesepuh secara formal di jajaran legislatif yang juga bisa hadir, matur sangat. Dan juga Bapak Ibu dari SKPD dan dari kantor Kementerian Agama yang dalam hal ini juga bisa ikut hadir di tempat ini. Kemudian dari Kepala Dinas Budaya Pariwisata, dari Kesra dan juga dari Satpol juga bisa ikut hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan alhamdulillah acara ini juga tentu saja berjalan dengan baik, tidak ada hujan dan juga kelihatannya suasana semua mendukung dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini tentu kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dan juga tentu warga masyarakat di sekitar di sini, Pak Kades dan seluruh jajarannya yang saya hormati dan mungkin juga Pak Camat juga rawuh, kita betul-betul ikut bersyukur karena memang acara ini tadi sudah disampaikan Pak Bambang, acara besar yang merupakan nyadran yang juga tidak kalah besarnya dengan acara nyadran agung yang kemarin kita selenggarakan di halaman kantor kabupaten. Jadi nyadran agung yang kemarin kita selenggarakan, yang hadir juga kita menghormati tamu-tamu yang dari luar Ponorogo. Dan hari ini saya lihat juga ini hampir 90% tamu-tamu kita yang hadir ini dari luar Ponorogo yang memang asal truk dari Singolodro Adikarto yang kebetulan menyempatkan rawuh di tempat di Ponorogo ini. Saya sangat terasa bahwa ternyata terah dari Singolodro ini juga saya sudah banyak kenal. Ini ada putranya Pak Joko Hascaryo, Pak Dr. Joko Hascaryo. Kemudian di sana ada guru saya, yaitu Prof. Haripus. Terus kalau saya ngomongnya ada salah-salah, yang salah gurunya. Ini guru saya, hanya karena Prof. Hari itu senang bergembira dalam mencikapi hidup, jadi kelihatan masih muda sekali malah. Padahal sebetulnya sudah sesepuh saya. Dan Prof. Joko Wianto juga guru kami di Gajah Mada. Oleh karena itu kami tidak asing lagi. Jadi Dr. Joko Hascaryo yang alumni dari UNS, Dr. Joko itu aktivis. Sejak mahasiswa aktivis, saya kenalnya karena Dr. Joko itu aktivis. Jadi dia adalah pimpinan mahasiswa kedokteran UNS, namanya ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Nah saya juga, meskipun saya itu dari desa Katro, tempatnya Pak Bangi, saya ya ketemu dengan Pak Joko Hascaryo itu sama-sama di organisasi ISMKI. Tapi pada waktu itu tidak tahu kalau kita itu sama-sama dari Ponorogo. Terus nembe menika wau baru hari ini kita ternyata luar biasa. Jadi kita dipertemukan kepada terah yang demikian besar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sekali lagi atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Ponorogo menyampaikan apresiasi dan dukungan yang sebesar-besarnya kepada Paguyuban Trah Singolodro Adikarto Ngayogyakarta Hadiningrat beserta segenap unsur yang terlibat atas terselenggaranya kegiatan nyadran bersama yang diselenggarakan pada pagi siang hari ini. Selanjutnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa makna dari nyadran tentu saja wujud penghormatan kita kepada leluhur yang tentu kita laksanakan dan semua agama juga melaksanakan dengan cara masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini Trah Singolodro Adikarto Ngayogyakarta Hadiningrat juga sudah disampaikan
sudah selesai atau paling tidak selesai pada tahap pertama dalam rangka membangun cungkup makam Kyai Tumenggung Singolodro, Kyai Tumenggung Surotani I, dan juga Raden Rio Wosodirjo I yang pernah menjabat sebagai Bupati Adikarto pada waktu itu. Tentu saja kami sangat menaruh rasa hormat yang setinggi-tingginya karena beliaulah cikal bakal Bupati dan juga Kabupaten Kulon Progo ini. Hal ini juga tentu merupakan penghormatan kepada para leluhur, selain juga memfasilitasi para ahli waris dan juga tentu di makam Sireap Giri Purno agar tentu tertata dengan rapi sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi para ziarah di makam ini. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Paguyuban Trah Singolodro Adikarto Ngayogyo Karto Hadiningrat yang telah menyelesaikan rehab makam ini, dan semoga upaya ini dapat memberikan kemanfaatan bagi ahli waris maupun bagi masyarakat umum di wilayah Hargomulyo, Kokam, Kulon Progo yang tentu saja juga sering ikut berziarah di tempat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami juga pada kesempatan yang baik ini mohon doa dan dukungan dari Trah Singolodro Adikarto Ngayogyo Karto Hadiningrat agar cita-cita masyarakat Kulon Progo dalam membangun wilayah Kulon Progo ini bisa terlaksana dengan baik. Perlu kami sampaikan bahwa kami membangun dengan dua pilar di Kabupaten Kulon Progo. Pilar yang pertama yang sudah kita sering dengar dengan mega proyeknya. Mega proyek itu terdiri dari cita-cita membangun pelabuhan Adikarto, dan yang kedua adalah membangun bandara yang Bapak Ibu sekalian sudah sering sekali membaca media. Nah, kalau saat ada yang tanya apakah bandara itu jadi di Kabupaten Kulon Progo, jawabannya dengan hanya 4 huruf, jadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada putra wayang, anak cucu yang bertanya apakah jadi bandara di Kulon Progo, jawabannya jadi. Malah kalau belum ditanya sudah jawab jadi. Nah, oleh karena itu kami mohon doa restu Bapak Ibu sekalian, karena pembangunan bandara ini akan menjadi jembatan emas bagi masyarakat Kulon Progo untuk menuju dan saya umumnya belum direhab kabupaten. Nah, dengan adanya bandara itu kami sangat berharap adanya suatu connecting yang baik sekali antara kota Yogyakarta dengan Kulon Progo sehingga barir itu menjadi hilang baik secara psikologis maupun secara fisik. Tahapan bandara sudah diawali mulai dari pra-MS sampai dengan MS sampai sekarang Kementerian Perhubungan sudah menetapkan bahwa clear di Kulon Progo, dan Angkasa Pura juga sudah clear siap untuk membebaskan lahan namanya ganti untung atau apa untuk dilaksanakan di 2014 ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mohon doanya agar masyarakat di Temon calon bandara diberikan hidayah dan diberikan pencerahan hatinya sehingga keikhlasannya untuk bisa mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dan pelabuhan Tanjung Adikarto menika sampun 80%. Kami juga mohon doanya bisa segera kita selesaikan sehingga biar bisa segera kita fungsikan untuk pelabuhan Tanjung Adikarto. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya tadi katakan ada dua pilar. Pilar pertama adalah mega proyek, maka pilar yang kedua adalah pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan ini kami menggunakan slogan bela dan beli Kulon Progo.
dengan makna bahwa kalau mau membela Kulon Progo, caranya dengan membeli produk-produk dari Kulon Progo. Sepanjang itu masih bisa dibeli di Kulon Progo. Nek semen Kulon Progo belum bisa membuat. Oleh karena itu membangun makam ini, semennya beli dari luar Kulon Progo, boten nopo-nopo. Kata Pak Tejo, aku rapopo. Nah, tapi nek kayu-kayu sing wonten, nek tesik saking Kulon Progo ada, ya pakailah Kulon Progo. Kalau batu bata yang untuk tembok di mriki celake niki Pak Bangi wonten mriki wonten pundi Pak Bangi sing wonten tokoe. Tangkisan di wonten, selo di wonten, itu wonten ada tobong batu bata, ya maksudnya bisa beli dari Kulon Progo. Itu makna bila dan beli Kulon Progo. Kami numpang promosi sekedip ini. Pada kesempatan ini kami juga membuat beras sendiri Bapak Ibu sekalian, menanam padi sendiri keluaran Kulon Progo. Tangan padi kita cari padi yang Kulon Progo khas itu mana? Oh, ternyata ada padi asli Kulon Progo engkang pun pestani yang diberi nama padi melati oleh masyarakat Kulon Progo. Ternyata padi melati itu tumbuhnya di Menoreh, di Kalibawang, Sami Galuh. Terus kita beri nama melati Menoreh. Karena melati Menoreh itu singkatannya terlalu panjang, kita singkat saja Menur. Jadi Kulon Progo itu punya padi namanya Menur, gitu ya. Besok Bapak Ibu sekalian kalau punya di toko di Alfamart atau Indomaret atau Makmat yang lainnya ada beras yang namanya beras Menur, yaitu beras dari Kulon Progo. Jadi tolong dibungkut ya. Kalau ada ketemu beras Menur di mana saja, baik dijual maupun tidak, dengan beli saja. Kalau ada beras namanya Menur, ya, karena itu beras dari Kulon Progo. Ada satu lagi namanya padi Serang yang tumbuhnya hanya di Kulon Progo, di Serang dan di Kulon Progo Utara termasuk 6 bulan. Dan ternyata itu mengandung makna yang sangat mistik, karena padi Serang itu ditanam bulan apa saja, ternyata panennya tetap bulan ke-11, mongso ke-11, dengan kata lain bulan Mei. Jadi ini padi luar biasa. Padi Serang namanya. Ada orang yang mengajarkan ini padinya Serang, parine Purworejo. Lepanen yang pendak mongso ke-11 alias bulan Mei. Makanya kemarin ini kita tanam, kita coba, kita membuat varietas unggulnya, kita tanam bulan Februari biar nunggunya nggak terlalu lama. Saya sebetulnya minta kepada dinas pertanian, gimana kalau ditanam April saja? Oh ya mungkin Pak, untuk panen itu. Saya cuma hitung-hitungan asal tadi saja, saya tidak tahu tentang hitungan pertanian. Nah ini juga kita unggulkan, dan Kulon Progo juga sudah punya minuman sendiri. Kita namanya Airku, karena kita ini air Kulon Progo, namanya Airku. Bukan di situ udah ada belum itu ya Airku? Belum ada ya? Ya, tidak apa-apa. Lain kali kalau beli itu namanya air Kulon Progo juga Airku, dan sudah resmi. SNI-nya sudah kita launching, sudah dilaunching Pak Tejo tahun lalu. Dan ini menjadi mantep ngombe Banyune Dewi. Dalam rangka mengantisipasi Asia Free Trade Area AFTA tahun 2015, dan dalam rangka mengantisipasi bandara besok yang jualan di sana ya banyunya Kulon Progo. Jangan dengan air yang bikinannya orang asing. Kita itu pengen mobil banyu, kok tetap mobil banyunya orang asing. Nah itu kok mobil banyunya sih. Saya tuh kalau bisa bikin pulsa, sudah bikin pulsa. Karena pulsa lantasnya setengah mati. Di Kulon Progo ini 1 tahun orang belanja pulsa 45 miliar. Belanja rokok 63 miliar. Rokok, padahal Kulon Progo 23% rakyatnya miskin. Tapi rokoknya 60%. Sehingga ini bisa di pabriknya dibuatnya di galur rendah. Sehingga uang miliaran rupiah yang biasanya beli batik di Solo atau di Pekalongan, akhirnya belinya di Lendah atau Galur, biar uangnya beredar di Kulon Progo. PNS juga beli beras minimal